Halo teman, selamat datang di channel Positif Film. Melalui channel ini, saya senang untuk menceritakan kembali film-film yang memberikan inspirasi, motivasi, semangat, serta kebahagiaan untuk teman-teman semua. Teman-teman pasti tahu kalau kucing oranye seringkali disebut kucing barbar. Salah satu buktinya karakter kartun bernama Garfield. Dia kucing yang barbar banget, apalagi dalam soal makan. Karakter kucing Garfield adalah karakter utama dalam komik strip yang berjudul Garfield yang dibuat oleh Jim Davis dan pertama kali dirilis tahun 1978. Kucing cerdas ini punya hobi makan, nonton TV, minum kopi. Dia juga suka iseng sama teman-temannya, dan karena perutnya yang besar, membuatnya menjadi malas bergerak. Nah, di tahun 2004, dibuatlah film live action Garfield yang berjudul Garfield the Movie. Film tersebut diproduksi oleh Davis dan 20th Century Fox. Dan video kali ini saya ingin menceritakan kembali film tersebut. Kuy, dengerin ceritanya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kalau video ini full spoiler. Film diawali dengan menunjukkan betapa barbarnya Garfield kepada pemiliknya yang bernama John. Dari dirinya yang melompat dari atas menjatuhi John yang sedang tidur, sampai menukar makanan John dengan makanannya. Garfield juga suka isengin teman-teman hewan di kompleksnya. Meskipun barbar, Garfield sebenarnya kucing yang baik. Terlihat sewaktu Garfield membebaskan tikus yang mencoba mencuri kue kacang dari rumah John. Garfield sangat suka sekali menonton TV. Suatu hari, dia menonton acaranya Happy Chapman, atau kita panggil saja Happy, yang mana dalam acara tersebut menampilkan hewan-hewan peliharaan seperti kucing. Namun, sepertinya hal itu dilakukan untuk meningkatkan rating acaranya saja. Karena sebenarnya Happy tidak suka dengan kucing. Dia punya alergi jika dekat-dekat dengan kucing. Nah, Happy punya rencana bahwa di acara selanjutnya dia akan mencari anjing yang memiliki bakat untuk ditampilkan dalam acaranya. Kembali lagi ke Garfield, pemiliknya John membawa Garfield ke Dr. Liz. Dia adalah dokter hewan dan juga gebetan John sejak masih SMA. Ada dua alasan kenapa John membawa Garfield ke sana. Pertama, untuk memastikan Garfield dalam keadaan sehat, dan yang kedua, John ingin melihat Dr. Liz karena John masih memendam rasa kepada Dr. Liz. Sesampainya di sana, Garfield di-grooming dan Dr. Liz memberikan sesuatu kepada John. Dia memberikan anjing yang bernama Odie dan meminta John untuk merawat di rumahnya. John pun mau dan dia mendapatkan kesempatan untuk bisa berkencan dengan Dr. Liz suatu saat nanti. Garfield Iya, dia kaget sewaktu melihat ada Odie di dalam mobil John dan memohon berkali-kali agar John tidak membawa Odie. Ya, tapi ocehannya tidak bisa didengar John. Sesampainya di rumah, Garfield masih tidak bisa menerima kalau Odie tinggal bersamanya. Odie tidak seperti hewan-hewan lain yang bisa berkomunikasi dengan Garfield. Jadinya Odie tidak menurut dengan apa yang dikatakan Garfield. Odie sempat dikerjai Garfield tapi tidak berhasil. Dan Odie juga sempat menolong Garfield terbebas dari anjing galak tetangga mereka. Dan kemudian John banyak memberikan perhatian kepada Odie dan sepertinya Garfield sedikit iri. Nah, di sini ada scene yang lucu nih, di mana Garfield dan Odie menari bersama-sama sambil diiringi musik dari Black Eyed Peas. Selanjutnya, Dr. Liz datang menjemput John dan Odie untuk menonton kontes anjing berbakat, tapi Garfield tidak diajak John pergi. Garfield diam-diam mengikuti mobil mereka dan naik ke belakang mobil. Nah, di acara itu, Happy juga datang menjadi juri kontes tersebut. Namun kemunculan Garfield di tengah kontes malah membawa kekacauan. Semua anjing yang mengikuti kontes lari-lari mengejar Garfield. Acaranya menjadi kacau. Tapi di saat itu, Odie turun dari pelukan John lalu pergi ke tengah-tengah penonton dan mulai menari dengan diiringi musik. Happy yang melihatnya tertarik dengan Odie. Dia pun menawari John untuk membawa Odie ke acaranya dan membuat Odie menjadi terkenal. Tapi John menolak tawaran itu. Mereka kemudian pulang, Garfield pun pulang dengan bergantung di bawah mobil. Garfield masuk ke rumah duluan, lalu dengan perasaan kesalnya kepada Odie dia menendang bola mainan yang ada di depannya. Tapi ternyata bola itu menjatuhkan semua barang John sehingga membuat ruangan kerja John menjadi berantakan. Saat John masuk ke dalam rumah, dia kaget, lalu memberikan hukuman kepada Garfield untuk tidur di luar rumah. Garfield merasa sedih. Dia merasa kalau John tidak lagi peduli padanya.
Dari luar, Garfield melihat Odie sangat dimanja oleh John. Tapi Odie melihat Garfield yang di luar sendirian. Dia pun keluar untuk menemani Garfield. Tapi Garfield malah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Odie sendirian di luar. Keadaannya menjadi tertukar dan masalahnya dimulai dari sini. Odie berlari jauh mengejar motor dan mobil yang lewat di hadapan rumah John. Dan akhirnya karena kelelahan dan kebingungan, Odie berhenti di depan rumah seorang wanita lansia. Nenek itu menggendong masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, John mencari Odie, namun tidak ada. Dia membuat brosur anjing hilang, lalu ditempelkan di mana-mana. Liz pun ikut mencari Odie. Dan sebaliknya, nenek yang menemukan Odie membuat brosur anjing ditemukan, kemudian ditempelkan di mana-mana juga. Brosur itu lalu dilihat oleh Happy dan asistennya, membuat mereka segera pergi ke rumah nenek tersebut untuk mencuri Odie. Mereka berbohong dengan mengatakan bahwa Odie itu adalah anjing keluarga mereka yang hilang. Dan kebetulan juga nenek itu adalah salah satu fansnya Happy. Odie pun diberikan kepada Happy. Ya, Garfield menjadi merasa bersalah atas hilangnya Odie. Sewaktu menonton TV, Garfield melihat Odie di acara Happy. Dia segera memberitahu John, tapi John tidak sempat melihat tayangan itu, sehingga John berpikir kalau Garfield hanya mengganggunya saja. Happy yang telah berhasil mencuri Odie, kemudian mengeluarkan suatu barang berbahaya, yaitu sejenis kalung anjing yang bisa mengeluarkan daya kejut listrik sehingga bisa membuat anjing yang memakai kalung itu melakukan atraksi. Kalung tersebut rencananya akan dipakaikan di leher Odie. Kembali lagi pada Garfield, karena hanya dia yang tahu di mana Odie berada, dia bertekad untuk meninggalkan tempat ternyamannya yaitu rumahnya, lalu mencari Odie ke kota. John tidak mengetahui rencana Garfield, sehingga dia mencari-cari Garfield. Sekarang John berpikir bahwa dua binatang peliharaannya hilang. Di tengah kota, Garfield bertemu dengan rombongan tikus lapar yang mau melahapnya. Namun, Louis, ya mungkin teman-teman ingat tikus di awal film yang ditolong Garfield, akhirnya Louis menolong Garfield, dan Garfield tidak jadi dimakan oleh tikus-tikus. Louis membantu Garfield menemukan gedung lokasi syuting acaranya Happy. Garfield pun masuk ke gedung itu melalui lubang udara. Dengan bersusah payah dia melewati lubang udara itu dan akhirnya menemukan Odie di ruang kerjanya Happy. Di situ Garfield mengatakan kepada Odie bahwa John membutuhkan mereka berdua. Dan mereka berdua juga membutuhkan John. Kalimat ini menunjukkan bahwa Garfield sudah membuang perasaan irinya pada Odie. Dia melihat bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Belum sempat membuka kandang Odie, Happy dan asistennya masuk. Garfield langsung segera sembunyi. Disitulah Garfield melihat Odie menjadi korban dari kalung kejutnya Happy. Garfield semakin kuat tekadnya untuk menolong Odie dari tangan Happy. Lalu Garfield mengikuti kemana Happy pergi dan ada masalah, yaitu Garfield jatuh ke truk lasanya dan kemudian ditangkap oleh petugas penertib hewan lalu dikandangkan bersama anjing kucing lainnya. Di sana Garfield bertemu dengan kucing terkenal yang dibawa Happy di acara sebelumnya di awal film tadi, dan semakin jelas bahwa acara Happy sebenarnya tidak benar-benar peduli terhadap hewan peliharaan, tapi mereka hanya ingin meningkatkan rating acaranya saja. Kemudian kucing itu membantu Garfield dan semua binatang-binatang di situ bebas. Kembali pada John, sekarang dia dan Liz mencari Odie dan Garfield. Mereka menemukan brosur anjing ditemukan, lalu kemudian mendatangi rumah nenek yang menemukan Odie sebelumnya. Namun nenek itu mengatakan kalau Odie sudah diberikan kepada Happy. Mereka berdua langsung pergi ke kantor Happy dan menemukan tanda kalau Garfield juga sebelumnya berada di kantor itu. John berpikir kalau Happy telah mencuri Odie dan Garfield. Mereka mendapat info dari security di situ kalau Happy sedang menuju ke stasiun untuk pergi ke New York. Mereka pun segera pergi ke stasiun. Setelah bebas, Garfield juga pergi ke stasiun kereta. Dia berlari terus mencari Odie, tapi sayang sekali keretanya baru saja jalan. Tidak kehabisan ide, Garfield segera masuk ke ruang pengontrol rel kereta. Dan di sana dia mulai menekan segala tombol yang ada di hadapannya dan akhirnya berhasil menghentikan semua kereta dan mengatur agar kereta yang ditumpangi Happy dan Odie berbalik lagi ke stasiun asal. Ketika kereta kembali, Garfield segera masuk dan mencari Odie. Dia menemukan Odie dan membebaskan Odie. Tapi Happy melihat mereka keluar dan segera mengejar mereka. Di ruang bagasi barang-barang, Happy menemukan mereka, lalu mengeluarkan kalung kejutnya dan berencana untuk dipasangkan ke Odie.
Lalu teman-teman Garfield yang berhasil bebas dari kandang-kandang tadi datang untuk membantu Garfield. Mereka menyerang Happy, lalu memakaikan kalung kejut itu di leher Happy, dan Happy pun tumbang. John dan Liz menemukan Odie dan Garfield. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, sehingga Happy ditangkap karena terbukti mencuri hewan peliharaan. Mereka akhirnya pulang, teman-temannya menyebut Garfield sebagai pahlawan karena berhasil menolong Odie. Film pun selesai. Nilai moral yang saya pribadi dapatkan dari film ini yaitu kita jangan iri sama keadaan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka memperoleh suatu kesempatan atau keadaan atau barang yang lebih baik daripada kita. Kita tetap tidak boleh iri dengan itu semua. Patutnya kita bersyukur dengan apa yang kita sudah miliki. Tetap berpikir positif sama mereka dan jadikan mereka motivasi kita. Sama seperti Garfield yang akhirnya berpikir bahwa Odie dan dia memiliki tujuan yang sama, yaitu John membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan John. Dan hal itulah yang membuat Garfield rela pergi jauh untuk menolong Odie. Ya meskipun dia kucing barbar tapi pikirannya sangat dewasa. Nah, pesan moral apa yang kalian teman-teman dapatkan dari film Garfield? Komen di bawah ya. Thank you, bye.